Adik-adik, ayo saiki padha ndedonga bebarengan. Gusti Yesus, kawula sowan nyuwun berkah kagem kawula, kagem kanca-kanca sekolah minggu, lan ugi tiyang sepuh saha guru sekolah minggu. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus, panuntun lan pangantining Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik walaupun kita masih sekolah minggu secara virtual. Sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk mengikuti sekolah minggu. Kiranya Engkau yang memberkati sekolah minggu pada hari ini. Engkau sendiri yang memberkati kakak-kakak yang akan membimbing, menyampaikan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita mau menyanyikan satu pujian, yaitu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau menyanyikan satu pujian, yaitu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tunggu, kau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tunggu. Bacaan sekolah minggu kita hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21, dilanjutkan 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 3, dan dilanjutkan ayat yang ke-7 sampai ke-11. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau."
Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Dilanjutkan 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1-3 dan ayat yang ke-7 sampai ke-11. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh, ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu itu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi di sekolah minggu hari ini. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari kisah Nabi Elia dan Elisa. Nabi Elia dan Elisa. Nabi Elia adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah. Dia akan menuruti semua yang diperintahkan oleh Allah. Dia akan dengan setia melayani Allah melalui umat yang diminta oleh Allah untuk dilayani oleh Bapak Elia. Sedangkan Elisa, dia adalah seorang anak yang sangat patuh kepada orang tuanya. Dia juga rajin bekerja membantu orang tuanya. Dia juga taat dan dengar-dengaran. Elisa memiliki orang tua dari Elisa memiliki ladang yang sangat besar. Mereka juga punya banyak pekerja yang akan bekerja di ladang itu. Tapi karena Elisa adalah seorang anak yang suka membantu dan pekerja keras, dia juga ikut membantu di ladang. Jadi setiap hari dia membantu di ladang orang tuanya itu. Nah, adik-adik dan teman-teman semuanya, kita akan memulai cerita perjumpaan dan awal mulanya Elisa mengikuti Nabi Elia untuk melayani kemanapun Nabi Elia pergi. Jadi ceritanya, suatu hari Nabi Elia baru saja turun dari Gunung Horeb. Dan di atas gunung itu, Nabi Elia mendapatkan banyak perintah dari Allah yang harus dilakukan oleh Nabi Elia. Tentunya Nabi Elia sangat senang untuk melakukan pelayanan itu. Dia harus pergi ke kota-kota, beberapa kota yang diminta untuk
menyebarkan tentang firman Allah. Nah, waktu dalam perjalanan Nabi Elia untuk menuju ke tempat pelayanannya, dia bertemu dengan siapa namanya? Elisa. Dan ternyata Elisa ini sudah diingatkan oleh Allah kepada Nabi Elia bahwa kamu akan bertemu dengan Elisa, ajaklah dia untuk membantumu melayani. Dan ketika bertemu, Nabi Elia kemudian mengajak Elisa untuk mengikuti Nabi Elia. Tapi karena Elisa adalah seorang yang taat kepada orang tuanya, sebelum pergi dia kemudian memohon, "Pak, izinkan saya untuk berpamitan dulu kepada orang tuaku." Dan diizinkan oleh Nabi Elia. Elisa kemudian pergi meminta izin kepada orang tuanya. Setelah mendapatkan izin, Elisa kemudian mengikuti kemanapun Nabi Elia pergi. Waktu Nabi Elia pergi ke kota Betel, Elisa juga mengikuti. Dan Nabi Elia beberapa kali meminta kepada Elisa, "Kamu beristirahat dulu di sini ya. Saya akan melanjutkan pelayanan saya ke kota Yeriko." Ternyata Elisa tidak mau ditinggal. "Pokoknya saya mau ikut. Kemanapun Nabi Elia pergi, saya akan ikut." Jadi Elisa selalu mengikuti kemanapun Nabi Elia pergi. Ternyata selama perjalanan mereka itu, Nabi Elia sedang mempersiapkan Elisa untuk menjadi orang yang berani. Ketika nantinya Nabi Elia sudah tidak bersama-sama dengan Elisa, Elisa tetap bisa melakukan pelayanan, menceritakan tentang kebaikan Allah kepada banyak orang. Dan tahu nggak adik-adik dan teman-teman semuanya, waktu mereka akan menyeberangi sungai Yordan, mereka nggak punya kapal, nggak punya perahu. Terus Elisa bingung, "Kita mau menyeberang ke sungai Yordan, bagaimana Pak Elia?" Ternyata Pak Elia yang dituntun oleh Roh Kudus kemudian menggunakan selendang yang digunakan oleh Pak Elia. Dia memukul sungai itu, tiba-tiba airnya terpisah menjadi dua, dan di tengahnya itu kering. Mereka kemudian bisa berjalan menyeberanginya. Sampai di seberang, tanpa Elisa ketahui, salah deng. Elisa sudah tahu karena disampaikan oleh orang-orang yang melihat mereka sering bersama. Mereka bilang, "Hei Elisa, kamu tahu nggak? Nabi Elia itu sebentar lagi akan terangkat ke surga. Karena dia orang yang sangat baik. Dia orang yang suka menolong." Dan Elisa bilangnya apa? "Iya, saya sudah tahu. Saya tahu kok. Tapi saya mau tetap setia mengikutinya kemanapun dia pergi." Waktu mereka sampai di seberang, ternyata sudah tiba waktunya untuk Nabi Elia akan pergi meninggalkan Elisa untuk terangkat ke surga. Dan karena sudah dipersiapkan oleh Nabi Elia agar Elisa bisa dengan berani melanjutkan pelayanan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Nabi Elia, dan ternyata Elisanya juga bersungguh-sungguh menjadi murid dari Nabi Elia. Elisa kemudian bisa melakukan hal-hal yang pernah dilakukan oleh Nabi Elia. Salah satunya adalah dia bisa ketika akan hendak menyeberang sungai Yordan, dia kemudian memukul dengan selendang yang dimiliki oleh Nabi Elia itu, yang diberikan ke Elisa. Ternyata Elisa berhasil untuk memukul dan kemudian terpisahlah air itu.
Adik-adik dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari cerita hari ini kita belajar setiap orang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan ataupun sesuatu yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik pernah nggak waktu di sekolah minggu nih dimintai tolong untuk ayo pimpin doa? Awal-awal belum berani. Sama Elisa juga. Waktu awal-awal disuruh tinggal di sini ya. Nggak mau, aku mau ikut kemanapun Nabi Elia pergi. Tapi lama-kelamaan Elisa kemudian berani. Jadi ketika Nabi Elia sudah pergi naik ke surga, Elisa berani untuk melakukan pelayanan, melanjutkan pekerjaan dari Nabi Elia. Kita belajar hari ini ya adik-adik. Mungkin kita masih takut untuk memimpin doa di kelas, di sekolah minggu ataupun di sekolah. Tapi tidak apa-apa. Kita terus mau mencoba ya seperti yang dilakukan Elisa. Pada akhirnya pasti kita akan berani. Dimintai tolong untuk di kelas besar yang sudah SD membaca di depan belum berani. Apa-apa, lama-kelamaan pasti akan berani. Dan setiap kita yang sudah diberikan tugas oleh Tuhan pasti sudah dimampukan, diberikan kekuatan, diberikan keberanian. Asalkan kita mau untuk mencobanya. Jadi adik-adik siapa yang mau menjadi seperti Elisa yang dengan tekun mengikuti Nabi Elia dengan sabar dan mau banyak belajar. Dan setelah dia banyak belajar, dia kemudian menjadi orang yang berani, menjadi orang yang siap untuk diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Oke, hari ini kita belajar setiap orang sudah diberikan hati yang berani untuk melakukan sesuatu. Karena Tuhan selalu menuntun dan menyertai, memberkati kita semua. Oke adik-adik, selamat belajar. Kita tetap semangat, tetap kuat, tetap bersukacita, dan kiranya kita terus dibentuk menjadi seperti Elisa yang mau terus belajar. Terima kasih semuanya. Dah. Setelah kita mendengarkan firman, kita memuji
ada satu kegiatan yang sudah ditunggu oleh adik-adik di rumah. Pastinya kita akan beraktivitas. Hari ini kita akan beraktivitas dengan Bunda Ru. Halo adik-adik, salam, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam aktivitas minggu ini. Nah, kalau tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Mike tentang Nabi Elia dan Nabi Elisa, kita akan membuat permainan tentang Nabi Elia yang terangkat ke surga dengan naik kereta kuda berapi. Tapi kita kali ini nggak ada apinya ya adik-adik. Kita akan mempersiapkan bahannya sebagai berikut. Pertama, adik-adik bisa mengupload gambarnya di WA, mendownload di WA grup orang tua, gambar seperti ini. Kemudian bahan yang berikutnya ada benang, sedotan, dan kertas yang agak tebal, bisa kertas manila, bisa kertas gambar. Kemudian alatnya ada gunting, ada isolasi, dan juga lem. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Pertama, gambar yang tadi sudah kita download, kita print, boleh diwarna dulu sama adik-adik, warnanya bebas gambarnya. Lalu tempelkan di kertas yang agak tebal tadi. Lalu kalau sudah digunting. Nah, kalau sudah digunting, kita balik. Nah, di baliknya itu kita tempelkan sedotan memakai isolasi menempelnya. Kemudian ambil tali kurang lebih panjangnya 1 meter atau bisa menurut adik-adik seberapa pinginnya panjangnya, bagi 2, dilipat, masukkan ke sedotan yang tadi sudah ditempel. Jangan lupa ujungnya diberi pengait. Nah, seperti dari sisa sedotan yang masih ada bisa untuk pengaitnya. Kalau sudah, jadi deh. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah ada paku atau tempat yang agak tinggi, boleh dicantelin. Nanti bisa ditarik seperti ini. Nah, Nabi Elia terangkat ke surga. Tidak sulit kan adik-adik? Nah, selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga terus kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka
Sekolah minggu hari ini sudah selesai, namun jangan lupa untuk mengumpulkan persembahan di tabungan masing-masing ya. Adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan, dan sebelum kita menutup sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah bimbing kami dari awal hingga akhir sekolah minggu hari ini. Semoga sekolah minggu hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memberkati kami semua dengan kesehatan yang hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekolah minggu hari ini sudah selesai dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.